Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk berbagi pengalaman terkait dengan latsar ya teman-teman ya, atau latihan dasar yang akan teman-teman ikuti pada tahun 2022 ini. Aku pikir terkait dengan penetapan NIP serta SK, THR, dan gaji 13 itu sudah clear ya teman-teman ya. Mungkin sudah banyak juga teman-teman kita yang sudah bertugas, terus sudah menerima SK juga, terus NIP-nya juga sudah 100%. Jadi ya udah kita lewatkan saja teman-teman terkait dengan pembahasan penetapan NIP, SK, dan segala macam itu. Sekarang kita move on aja untuk membahas yang kedepannya, yaitu latsar ya teman-teman ya. Karena teman-teman akan mengikuti latsar setelah bertugas mungkin sekitar 1 atau 2 bulan setelah penerbitan SPMT, maka teman-teman akan dipanggil atau akan ada pengumuman untuk mengikuti latsar pada tahun 2022 ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk teman-teman yang saat ini masih mencari baju kerja, baik itu baju kaki atau misalkan baju batik serta kemeja putih, silahkan untuk mengunjungi link Shopee yang sudah aku cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Serta ada yang terbaru juga, itu ada tas untuk kerja CPNS yang sudah memiliki gaji 80%. Silahkan dicek-cek dulu aja teman-teman, kalau berminat silahkan untuk melakukan check out seperti itu. Nah, sebelumnya aku juga ingin menginformasikan bahwa di tahun 2021 itu kan bertepatan dengan COVID atau pandemi ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa daerah juga yang menerapkan latsar secara daring, dan ada juga beberapa daerah yang menerapkan latsar secara tatap muka seperti itu. Nah, kebetulan waktu di tahun 2021 itu kami melakukan latsar dengan cara atau dengan metode daring ya teman-teman ya, atau dalam jaringan online lah seperti itu. Jadi mungkin aku akan lebih menjelaskan terkait dengan latsar secara daring ya teman-teman. Mungkin untuk tahun ini, tahun 2022 ini, karena memang terkait dengan pandemi juga sudah tidak seramai tahun 2021. Kemungkinan besar di tahun 2020 ini kebanyakan daerah akan menerapkan latsar secara tatap muka. Akan tetapi ini sebagai acuan saja, gambaran saja, karena pada dasarnya itu sama saja sih teman-teman. Bedanya itu dilakukan di rumah atau daring dan dilakukan di tempat diklat atau suatu tempat seperti itu. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun gratis. Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis. Nah, yang pertama itu adalah belajar mandiri melalui web MOOC. Nah, nantinya teman-teman di awal itu sebelum mengikuti latsar secara daring maupun secara tatap muka, teman-teman akan diminta untuk belajar secara mandiri melalui web MOOC. Itu akan dibagikan oleh panitia. Jadi nantinya teman-teman tenang aja terkait dengan latsar ini, teman-teman akan dibuatkan grup Telegram. Karena jumlah untuk peserta Telegram itu kan lebih banyak menampung peserta ya dibandingkan dengan WA. WA itu hanya sekitar 200-an seperti itu. Jadi lebih banyak juga kalau misalkan untuk mengirim data, mengirim apapun itu lebih efektif di Telegram daripada di WA. Jadi biasanya dari pihak BKD setempat itu akan membuat grup Telegram dan akan mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di grup Telegram tersebut. Karena informasinya akan dibagikan lewat sana. Teman-teman akan diminta untuk belajar secara mandiri. Jadi juga teman-teman akan ada beberapa materi yang akan disampaikan di sana. Terus teman-teman juga diminta untuk mendownload. Setelah itu akan ada untuk evaluasi akademik. Nah, jadi di evaluasi akademik ini kalau misalkan teman-teman lolos di evaluasi akademik, teman-teman akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Kalau misalkan tidak lolos, teman-teman akan mengikuti remedial kalau tidak salah aku seperti itu ya. Tapi kebanyakan sih hampir semuanya lolos, karena terkait dengan soalnya itu banyak banget sih teman-teman. Banyak di YouTube juga ada, di Google juga ada. Jadi ini terkesan formalitas, akan tetapi ini sangat berdampak kalau misalkan teman-teman tidak melakukan ini untuk lanjut ke tahap yang selanjutnya seperti itu. Jadi teman-teman, aku harapkan jadi ketika teman-teman belajar mandiri ini untuk dibaca juga teman-teman. Meskipun kita kalau misalkan itu kan banyak banget tuh materinya ya. Untuk tahun 2021 kebetulan tuh temanya adalah aneka. Nah, untuk tahun ini itu kalau tidak salah akhlak ya teman-teman. Jadi akhlak itu ada kepanjangannya ya, akuntabilitas, bertanggung jawab, seperti itulah. Teman-teman akan tahu sendiri ketika nanti untuk materinya sudah dibagikan. Lalu kemudian, nah di sini yang kedua itu teman-teman akan mengikuti yang namanya belajar online atau offline ya teman-teman ya. Tergantung dengan tahun ini dari BKD-nya itu akan menyelenggarakan secara daring atau tatap muka seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah teman-teman akan melakukan pemantapan materi di MOOC. Jadi aku harapkan untuk teman-teman ketika belajar mandiri itu setidaknya baca
secara sekilas lah ya, baca secara intinya saja. Kita akan diminta untuk melakukan pemantapan dari materi-materi tersebut seperti itu. Untuk terkait dengan waktunya di belajar online ini atau tatap muka ini dilakukan selama sekitar kurang lebih selama 2 bulan ya teman-teman ya. Dan nantinya teman-teman akan dilakukan pembagian kelompok. Jadi sebelumnya kan kalau misalkan di Mandiri teman-teman tidak dibagian kelompok per kelompok ya. Nah untuk di yang kedua ini teman-teman akan dibagian per kelompok. Jadi menyesuaikan dengan jumlah dari formasi tersebut. Misalkan di pengalaman aku itu kita 10-10 teman-teman. Jadi satu kelompok tuh 10 orang. Misalkan satu angkatan tuh kan ada 43 orang satu angkatan. Karena kita rame banget teman-teman, formasinya ada sekitar 300 lebih ya waktu itu. Jadi ada sekitar 8 angkatan. Lalu kemudian satu angkatan itu dibagi lagi dengan per kelompok seperti itu. Ada 10 per kelompoknya. Nah, nanti teman-teman juga akan dibagi kelompoknya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman akan mendapatkan mentor atau WI ya. Jadi mentor atau WI ini yang akan mengajarkan teman-teman selama kurang lebih 2 bulan ini dalam belajar online atau tatap muka. Jadi mentor nantinya yang akan melakukan pemantapan dari materi-materi MOOC ini. Nah, jadi sempat juga terjadi waktu itu teman-teman, ada satu kelompok aku itu tidak mengerti sama sekali terkait dengan pelajaran mandiri yang sudah diberikan di MOOC itu. Jadi ketika WI bertanya apa yang sudah kalian dapatkan di materi MOOC tersebut, dia tidak bisa menjawab sama sekali. Nah, ini yang ditakutkan ya teman-teman. Ketika teman-teman hanya menganggap bahwa belajar mandiri itu sebagai formalitas, nantinya dari pihak WI atau mentor teman-teman itu akan menguji teman-teman sekalian dan akan bertanya terkait dengan materi-materi tersebut. Jadi aku harapkan sekali lagi untuk teman-teman ya pelajari intinya saja, inti-intinya itu dalam materi mandiri tersebut. Nah, di dalam belajar online atau tatap muka ini tahap yang kedua itu teman-teman juga akan diberikan tugas. Jadi banyak banget tugasnya ya teman-teman ya. Jadi tugasnya itu tergantung dengan mentornya juga sih. Kalau misalkan mentornya senang tugas, jadi teman-teman akan mendapatkan banyak tugas seperti itu. Kalau misalkan tidak ya mungkin seperlunya aja ya teman-teman ya. Jadi tugasnya tuh beda-beda ya, jadi kita tidak bisa menyontek ya teman-teman. Jadi per kelompok itu beda-beda, jadi tergantung dengan mentornya. Karena beda-beda kelompok tuh juga beda mentor atau beda WI juga. Jadi teman-teman tidak bisa untuk menyontek tugas yang diberikan oleh WI atau mentor untuk ke kelompok yang lain seperti itu. Lalu kemudian ada absensi juga. Jadi absensi itu biasanya dilakukan di pagi hari dan sore hari. Jam masuknya kalau misalkan di pengalaman aku tuh kita masuk jam 8 pagi lalu pulang di jam 16.00. Jadi kita harus absen di aplikasi LAN ya teman-teman ya, yang akan diberikan oleh pihak panitia. Itu jam 8 pagi, pulangnya jam 4 sore. Nah, aku harapkan terkait dengan absensi ini jangan sampai lupa absen ya teman-teman ya. Karena banyak banget peserta-peserta di zaman aku itu, kita yang banyak banget lupa absen ya. Lupa absen masuk, lupa absen pulang seperti itu. Dan biasanya kita akan ditegur oleh panitia. Dan panitia itu akan mengecek secara berkala terkait dengan absensi kita ya teman-teman ya. Lalu kemudian ada kuis juga. Nah, nantinya setelah ada tugas itu ada lagi kuis teman-teman. Dan kuis itu dilakukan di aplikasi LAN ya teman-teman ya. Nanti di sana teman-teman akan diminta untuk mengisi kuisnya. Jadi banyak banget juga sih kuisnya, ada sekitar 50 sampai 100-an soal lah seperti itu. Dan terkait dengan pembahasan atau materi-materi kuisnya itu sudah ada di materi-materi kalau misalkan di zaman aku itu aneka. Kalau teman-teman akhlak kalau tidak salah ya. Jadi akhlak itu ada kepanjangannya. Nantilah teman-teman akan mengetahui itu. Nah, ini sedikit more information juga di tahap kedua ini, kelompok harus kompak dan buat grup WA. Jadi meskipun teman-teman sudah dibagi ya per kelompoknya, nanti ada angkatan 1, terus angkatan 1 itu mungkin ada 3 sampai 4 kelompok. Nah, satu kelompok itu 10 orang. Kalau bisa teman-teman membuat grup WA untuk kelompok masing-masing sebagai media komunikasi untuk antar kelompok ya teman-teman ya. Satu kelompok itu harus kompak banget teman-teman. Jadi jangan ada satu yang miss atau misalkan ada satu yang tidak ada kabar sama sekali, nggak aktif ya, pasif, tidak memberikan informasi sama sekali, bekerja sendiri, tidak seperti itu. Jadi aku harapkan kalau misalkan kalian satu kelompok itu kompak, untuk kedepannya kalian akan enak teman-teman. Karena terkait dengan kelompok ini tidak hanya di tahap 2 aja ya teman-teman, nanti sampai selesai teman-teman itu akan diinformasikan by kelompok seperti itu. Nanti akan ada dipilih ketua kelompoknya, kalau bisa untuk memilih ketua kelompok itu yang aktif ya teman-teman ya. Jadi jangan yang pasif atau apalagi malas seperti itu. Kemudian ada tahap yang ketiga yaitu rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi ini dilakukan di tempat kerja masing-masing. Untuk waktunya itu kurang lebih sekitar 1 bulanan. Jadi pada intinya terkait dengan rancangan aktualisasi ini seperti kita membuat proposal skripsi ya teman-teman ya, penelitian.
Jadi teman-teman aku yakin sudah paham betul terkait dengan proposal penelitian ini. Jadi hampir mirip lah, semi proposal penelitian seperti itu. Dan itu dilakukan di tempat kerja kita masing-masing. Jadi menyesuaikan kalau misalkan yang guru silakan untuk mencari judul sesuai dengan permasalahan yang ada di sekolah masing-masing. Kalau misalkan di kantor silakan untuk mencari pembahasan atau misalkan judul sesuai dengan pembahasan yang ada di kantor masing-masing. Jadi menyesuaikan untuk daerahnya masing-masing teman-teman. Dan contohnya juga banyak banget sih, di Google juga ada. Dan nantinya akan aku bahas lah di next video cara untuk membuat rancangan aktualisasi ini. Jadi kalau misalkan sepengalaman aku membuatnya di kantor, dan kebetulan waktu itu aku membuat sebuah aplikasi ya teman-teman ya untuk pendataan UMKM. Karena kebetulan kan aku bekerja di kantor di salah satu kecamatan di daerah. Kebetulan terkait dengan pendataan untuk UMKM itu masih dilakukan secara manual. Kalau manual itu kan banyak miss-nya ya, hilang berkasnya, kebakar atau berkasnya dimakan oleh binatang atau dan segala macam itu. Jadi aku buatkan secara by aplikasi seperti itu. Itu hanya singkat saja, pengalaman singkatku aja teman-teman. Jadi nantinya teman-teman silahkan untuk menyesuaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bisa teman-teman selesaikan di daerah teman-teman masing-masing atau di tempat kerja teman-teman masing-masing. Setelah dibuat dengan format yang sudah disesuaikan oleh mentor atau WI, nantinya akan ada yang namanya presentasi rancangan aktualisasi teman-teman. Nah, presentasinya ini per orang ya, per individu, dan akan disaksikan oleh WI dan nantinya akan ada pengawas dari BKD atau misalkan dari dosen, kalau tidak tenaga ahli seperti itulah. Ini aku hanya menjelaskan secara singkat saja teman-teman, untuk lebih jelasnya nantinya akan aku buatkan di video yang selanjutnya. Dan kemudian ada tahapan yang terakhir, itu adalah aktualisasi. Aktualisasi ini dilakukan di balai diklat atau di hotel, jadi tergantung dengan kebijakan daerahnya masing-masing. Kalau misalkan sepengalaman aku itu dilakukan di balai diklat ya teman-teman ya, diklat BKD, dan ada juga daerah tetangga itu yang melakukan aktualisasi atau seminar aktualisasi itu di hotel teman-teman. Jadi tergantung dengan anggaran daerah masing-masing. Beruntung untuk teman-teman yang melakukan itu di hotel ya. Lalu kemudian untuk rentang waktunya kurang lebih selama 7 hari atau 1 minggu. Dan untuk kegiatan apa aja yang dilakukan di sana, yaitu kita melakukan evaluasi akademik dengan cara mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi kita. Nah, jadi kan sebelumnya itu teman-teman kan sudah membuat rancangan aktualisasi, sudah dipresentasikan. Lalu kemudian rancangan aktualisasi itu diaktualisasikan teman-teman. Jadi kalau misalkan skripsi itu kan ada proposal ya. Proposal itu kan masih dalam bentuk rancangan ya. Kalau misalkan proposal, setelah itu kita ada penelitian, setelah itu kita namanya seminar. Nah, itu sama aja teman-teman. Nah, di aktualisasi ini kita bahasanya seminar. Penelitian dan seminar. Kita membuat hasil karya yang sudah kita rancang sebelumnya seperti itu. Ya mirip-mirip dengan skripsi lah seperti itu. Teman-teman mungkin sudah paham sampai di sini ya. Nah, yang menarik lagi di aktualisasi ini, kita tidak hanya mempresentasikan aktualisasi kita teman-teman atau rancangan aktualisasi kita. Kita di sana juga ada penerapan bela negara teman-teman. Kalau misalkan sepengalaman aku itu kita 2 hari ya, 1 hari atau 2 hari lupa aku. Itu kita di balai diklat, lalu kemudian dilatih oleh TNI. Nah, untuk bela negara kita belajar tentang NKRI, lalu kemudian 1 harian kita belajar tentang NKRI teman-teman. Jadi ada materi disampaikan oleh TNI, ada polisi juga. Kita diajarkan terkait dengan bela negara. Kemudian besoknya itu kita penerapan teman-teman. Itu ada PBB, lalu kemudian ada namanya outbound terkait dengan kerja sama tim. Ya pokoknya seru banget lah teman-teman. Selama 2 hari itu seru banget. Jadi kayak outbound dilakukan oleh TNI atau Polri seperti itu. Jadi pada intinya terkait dengan aktualisasi ini, setelah kita pusing 7 keliling, setelah kita mempresentasikan itu, setelah lega semuanya karena semua sudah selesai ya teman-teman ya. Setelah itu kita dibuat happy oleh pihak BKD, kita dibuat enjoy, kita dibuat akan tetapi tidak keluar dari yang namanya bela negara atau mengaktualisasikan bela negara ya teman-teman ya. Jadi ada outbound juga, itu di sana kita lebih dekat dengan kelompok kita, dengan angkatan kita. Lalu kemudian kita juga diajarkan untuk melakukan hal-hal yang berbau kerjasama, ada outbound juga, pokoknya seru banget lah. Nah, setelah itu penutupan, di hari ke-7 itu penutupan, ya kita foto bersama, kita perpisahan dengan teman-teman kita masing-masing, dan setelah itu kita ada perbaikan-perbaikan untuk rancangan aktualisasi dan aktualisasi kita mengumpulkan berkas-berkas pendukung. Lalu kemudian kita juga akan ada dikumpulkan kembali untuk mengumpulkan proposal itu ya teman-teman ya, bentuk jadian aktualisasi itu. Terus setelah itu kita tinggal menunggu untuk 100% seperti itu. Oke, mungkin itu sekilas informasi terkait dengan atau berbagi pengalaman terkait dengan latsar yang dilakukan di tahun 2021.
Dan nantinya teman-teman akan mengikuti ini tahun 2022. Nantinya di next video akan aku buatkan terkait dengan langkah-langkah apa aja sih yang harus teman-teman lakukan di Latsar seperti itu. Baiklah, segitu dulu untuk informasi kali ini. Semoga informasi ini membantu dan jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe, di-share, dan di-like video ini dan jangan lupa juga untuk komentar. Baiklah, segitu dulu untuk informasinya. Bye-bye.